Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pengelolaan pendidikan dengan tema supervisi pendidikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, di mana beliau telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Syahyani Maulatul Manturuan dengan NIM 2305375 dan teman saya yang bernama Muhammad Dani Islamiansa dengan NIM 2310177 dan Mutiara Wulan Fadilah dengan NIM 230682 dan yang terakhir yaitu Sela Restuhanini dengan NIM 2303676. Untuk lebih lanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Kata super mengandung makna peringkat atau posisi yang lebih tinggi, superior, atasan, lebih hebat atau lebih baik. Sedangkan vision berarti mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu tidak benar-benar terlihat. Berdasarkan penggabungan dua unsur pembentuk kata supervisi, dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Dan menurut artikel yang telah saya baca, supervisi pendidikan ialah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemimpin pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru senior kepada tenaga kependidikan seperti guru, staf tata usaha, dan pustakawan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sahertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu menyelenggarakan inspeksi. Sebelum memberikan pelayanan, seorang superior perlu mengadakan inspeksi terlebih dahulu. Inspeksi yang dilakukan tersebut dimaksud sebagai usaha mensurvei seluruh sistem pendidikan yang ada untuk menemukan masalah-masalah ataupun kekurangan-kekurangan baik pada guru, murid, kurikulum, tujuan pendidikan, dan lain sebagainya. Inspeksi yang dilakukan harus bersumber pada data yang aktual dan tidak pada informasi yang sudah kadaluarsa. 2. Baik, yang kedua yaitu penelitian hasil inspeksi berupa data. Dalam melaksanakan fungsi penelitian hasil inspeksi berupa data, data yang dihasilkan tersebut kemudian diolah untuk dijadikan bahan penelitian. Dengan cara ini dapat ditemukan teknik dan prosedur yang efektif sebagai keperluan penyelenggara pemberian bantuan kepada guru sehingga supervisi yang dihasilkan dapat berhasil dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu penilaian. Pada fungsi penilaian, kegiatan penilaian yang berupa usaha mengetahui segala fakta yang mempengaruhi segala fakta persiapan, penyelenggaraan, dan hasil pengajaran. Lalu yang keempat yaitu latihan. Fungsi latihan diadakan berdasarkan hasil penelitian. Pelatihan ini dimaksud agar memperkenalkan cara-cara baru dalam upaya perbaikan atau peningkatan. Hal ini bisa dijadikan sebagai pemecahan atas masalah-masalah yang dihadapi. Pelatihan ini dapat berupa lokakarya, seminar, demokratis, mengajar, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu pembinaan. Pembinaan atau pengembangan adalah lanjutan dan kegiatan perkenalan cara-cara baru. Kegiatan ini dilakukan untuk menstimulasi, mengarahkan, dan memberikan semangat agar guru-guru mau menerapkan cara-cara baru yang diperkenalkan sebagai hasil penemuan peneliti. Termasuk dalam hal ini membantu guru memecahkan kesulitan dan menggunakan cara-cara yang baru.
Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Kegiatan supervisi ini dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data, perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, perlengkapan pribadi, dan seterusnya. Setiap kegiatan supervisi ini dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Kegiatan supervisi ini yang memberikan bantuan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahan. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menuntut istilah supervisi sharing of ID, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Dan yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Oke, selanjutnya ini ada jenis-jenis supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu ada supervisi akademik, supervisi administrasi, dan kemudian yang terakhir itu ada supervisi lembaga. Ya. Yang pertama itu ada supervisi akademik. Sering dijumpai adanya kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik hanya datang ke sekolah dengan membawa instrumen pengukuran kinerja, kemudian masuk ke kelas melakukan pengukuran terhadap kinerja guru yang sedang mengajar. Setelah itu selesailah tugasnya. Seakan-akan supervisi akademik sama dengan pengukuran kinerja guru dalam proses pembelajaran. Perilaku supervisi akademik seperti ini merupakan salah satu perilaku supervisi akademik yang dikatakan belum baik. Supervisi akademik yang demikian tidak memberikan banyak pengaruh terhadap tujuan dan fungsi supervisi akademik. Seandainya memberikan pengaruh, pengaruhnya relatif kecil, artinya bagi peningkatan mutu guru dalam mengelola proses pembelajaran. Proses akademik atau disebut supervisi akademik sama sekali bukan penilaian untuk kerja guru, apalagi bila tujuan utamanya menilai semata-mata hanya dalam arti sempit, yaitu mengukur kualitas keberadaan guru dalam memenuhi kepentingan akreditasi guru belaka. Hal ini sangat berbeda dengan konsep supervisi akademik. Secara konseptual, supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian, berarti esensi supervisi akademik itu sama sekali bukan menilai kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran, melainkan membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya. Meskipun demikian, supervisi akademik tidak bisa terlepas dari penilaian untuk kerja guru dalam mengelola pembelajaran. Oke. Yang kedua itu ada supervisi administrasi. Supervisi administrasi ialah supervisi yang menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung memperlancar terlaksanakannya sebuah proses pembelajaran. Dapat berupa kurikulum sekolah, terus ada penentuan guru mata pelajaran, penyesuaian mata pelajaran, pelaporan nilai peserta didik, presensi kehadiran guru dan peserta didik, tingkat pendidikan guru dan tenaga kerjaan pendidikan, prestasi yang diperoleh mahasiswa. Terus yang terakhir ada supervisi lembaga pendidikan. Secara konsep, supervisi lembaga pendidikan itu merupakan proses tujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas seluruh aspek dalam sebuah lembaga pendidikan.
yakni melibatkan kegiatan pemantauan, evaluasi, bimbingan, dan pengembangan yang dilakukan secara sistematis terhadap seluruh komponen dalam lembaga tersebut, mulai dari guru, staf, kurikulum, hingga sarana dan prasarana. Kemudian ada tujuan utama supervisi lembaga, yaitu yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran, kurikulum, dan hasil belajar siswa. Supervisi membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian yang kedua, mengembangkan profesionalisme guru. Supervisi memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Yang ketiga, ada meningkatkan efektivitas manajemen sekolah. Melalui supervisi, kepala sekolah dapat memastikan bahwa semua kegiatan sekolah berjalan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, ada memperbaiki iklim sekolah. Artinya, supervisi ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa dan guru. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran supervisi pendidikan. Yang pertama ialah koordinator. Sebagai koordinator yang dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Yang kedua adalah konsultan. Ia dapat memberi bantuan, yaitu bersama-sama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga adalah pemimpin kelompok. Ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama-sama. Yang terakhir adalah evaluator. Ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar.